Beberapa minggu lalu, Tuhan meminta saya untuk menyampaikan dua hal, yaitu unlearn dan relearn. Ini mungkin sebuah pemahaman singkat bagi siapapun yang mencoba untuk mulai mengenal Tuhan, mengetahui apapun yang berasal dari Tuhan. Kenapa harus unlearn? Karena untuk bisa memahami pengetahuan Tuhan, kita tidak bisa hanya bersandar pada logika berpikir kita sebagai manusia biasa. Unlearn atau menghapuskan paradigma yang lama, sudut pandang yang lama, pengetahuan yang lama, apapun yang kita pahami harus kita hilangkan, harus kita hapuskan dengan segala kerendahan hati. Kita merendahkan diri kita hapus semua. Lalu selanjutnya adalah relearn, belajar lagi, mencari lagi, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku ketahui? Apa yang Engkau mau untuk aku pelajari? Kenapa proses unlearn dan relearn itu penting? Karena ada banyak sekali hal yang ternyata berbeda dari apa yang pernah kita pahami selama ini. Bahkan dari hal yang paling sederhana tentang kenapa kita hidup, kenapa kita diizinkan untuk lahir. Dan proses unlearn dan relearn need humility. Kita harus humble ourselves. Kita harus merendahkan diri kita. Proses ini akan menghancurkan roh keangkuhan, spirit of pride, merasa aku udah tahu, atau tidak mau belajar lagi karena kita sudah merasa paling memahami Tuhan, paling mengerti soal isi firman, maknanya. Meskipun kita belajar teologi, kita harus merendahkan diri kita, meminta Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk membuka makna di balik setiap firman Tuhan. Dan proses belajar kembali itu pun meliputi hal-hal di dalam kehidupan kita. Kita akan dituntun untuk menjadi sepaham, selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tanpa dua hal itu, kita manusia hanya akan berpikir seperti di dalam sebuah kotak, sebuah tempurung. Karena Tuhan kita memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Bahkan sebetulnya kapasitas kita, otak kita manusia tidak akan mampu untuk mengetahui semua pengetahuan atau pemahaman dari Tuhan. Jadi sebagai manusia sesungguhnya kita tidak bisa merasa yang paling tahu, aku sudah tahu. Karena Tuhan akan selalu memberikan porsi-porsinya kepada masing-masing orang. Apa yang orang lain tahu, belum tentu Tuhan berikan kepada saya. Dan apa yang saya tahu, belum tentu juga diberikan kepada orang lain.
Masing-masing kita memiliki porsinya. Karena itulah humility, kerendahan hati sangat diperlukan untuk bisa belajar, mengetahui, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena pemahaman tentang kehidupan itu menurut saya ada dua aspek. Secara global atau umum dan secara personal. Yang paling sulit untuk diterima biasanya adalah pengetahuan secara personal. Contohnya, ketika Tuhan meminta, ampuni mereka. Proses mengampuni tidaklah sesederhana, Tuhan, aku telah mengampuni mereka. Di mata Tuhan, semua hal adalah tentang hati. Bukan ucapan, bukan pikiran, tetapi hati. Sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi. Dan Tuhan melihat dengan jelas, tanpa ada penutup apapun. Contoh, mengampuni itu hanya sebutir debu dari miliaran pasir. Dan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, proses unlearn dan relearn harus dimulai saat kita menentukan, Tuhan, aku mau hidup di dalam Engkau. Ini hanya video singkat, video permulaan, dan mungkin belum banyak yang mau saya sampaikan. Karena untuk bisa menerima informasi tentang unlearn dan relearn bahkan tidak mudah. Dan semoga video ini bisa datang kepada mereka-mereka atau kalian-kalian yang memang sudah waktunya Tuhan menghendaki untuk hidup kalian diubahkan. Unlearn dan relearn. Hapuskan semua yang kalian pikir kalian tahu. Lalu belajar lagi dari nol. Minta Tuhan membimbing pengetahuan yang sesungguhnya. I hope this helped. God bless you. God loves you.